Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menggunakan CorelDRAW kembali. Pertama, siapkan aplikasi CorelDRAW kalian. Di sini Pak Andi pakai CorelDRAW EX7. Siapkan dokumen baru, ya. Di sini pakai Ctrl N atau klik ikon di pojok, ya. Bisa menggunakan Ctrl N, bisa ikon di pojok diklik atau file new. Sama, nanti akan muncul jendela baru ya, seperti ini. Jika sudah kita klik OK, nah kertasnya kita pilih A4. Ukurannya kita pakai cm. Jadi A4 itu 21 kali 29. Jadi 21 itu lebarnya, panjangnya 29 cm. Ini bentuknya portrait. Kemudian kita OK. Nah, jadi jangan lupa ini jendela create new document. Size itu kertasnya, width itu ukuran kertasnya. Untuk model kertasnya ada portrait dan landscape. Kita pilih yang portrait atau berdiri. Color setting biarkan saja, langsung klik OK. Ini ukuran kertas A4 yang akan kita gunakan. Sebagai dasar, kita akan menggunakan beberapa tool yang ada di samping. Yang pertama, di sini kita akan buat ellipse tool atau F7. Kalian klik pada ellipse tool. Nah, di sini kita bisa bikin lingkaran di area ini. Ya, buat lingkaran selingkar mungkin, bentuknya proporsional. Nah, kalau ini terlalu lonjong. Kalau ini juga terlalu lonjong. Jadi bentuknya benar-benar proporsional. Nah, seperti ini. Nah, jika salah, kalian bisa gunakan pick tool untuk menyeleksi objek, kemudian dihapus. Nah, klik, hapus. Klik, delete ya, hapusnya pakai tombol delete. Klik, delete. Klik, delete. Jadi menghapusnya, seleksi objeknya dulu, lalu klik tombol delete. Kita ulang, kita akan buat ellipse tool ya, menggunakan ellipse tool untuk bikin lingkaran. Supaya lingkaran benar-benar proporsional ya, benar-benar proporsional, itu tekan tombol kontrol pada keyboard, kemudian klik drag, maka dia akan bentuknya proporsional. Nah, seperti ini. Ini bentuknya proporsional. Nah, objek ini kita taruh di tengah-tengah halaman, pas tengah halaman. Sekarang kita akan mengatur diameter objek. Diameternya kita atur sebesar 4 cm. Nah, di atas ada properti. Nah, kalau ini nggak ada, berarti kalian belum diklik. Nah, kalau belum diklik, yang muncul propertinya properti kertas. Di atas ini properti kertas. Ya. Ada A4, ukuran kertasnya tadi yang kita pilih. Satuannya cm. Berarti objek lingkaran ini belum diklik. Nah, maka kita klik dulu. Nah, tandanya kalau sudah diklik ada node-nodenya atau titik-titik hitamnya. Ada node-node di sampingnya. Artinya objek lingkaran ini diseleksi atau dipilih untuk diedit atau diberi efek yang lain. Nah, setelah ini dipilih, kalian bisa lihat di sini dia sudah menjadi properti, ini jendela properti dari objek lingkaran. Nah, kita buat ukurannya 4 cm. 4 cm. Yang bawah juga 4 cm. Nah, enter. Jadinya seperti ini. Terkadang, ini saya undo ya. Undo-nya pakai Ctrl Z. Nah, terkadang di sini ada tanda lock ratio. Nah, lock ratio ini untuk mengunci ukuran di sini. Kalau ini terkunci ya seperti ini ya. Ini posisi sudah saya kunci. Nah, kalau ini salah satu kita rubah width atau height-nya, maka dia akan ikut berubah. Contoh ya, karena ini sudah saya kunci, di sini saya rubah 4 cm, saya enter, yang bawah otomatis ikut berubah karena sudah dikunci. Tapi kalau belum dikunci, kita mengubah satu-satu, baru di
enter. Jika sudah diubah, di enter. Ini objeknya, ukurannya sudah 4 cm diameternya. Kita taruh di tengah halaman. Atau paling mudah, kalau kita drag sini kan harus mengepaskan di tengah halaman, menaruh tepat di tengah halaman. Kita bisa drag gitu. Tapi lebih mudahnya dalam objek terpilih, ini terpilih atau terseleksi ya. Kalau ini kan tidak terpilih. Klik pada objek yang terpilih atau terseleksi, tekan huruf P pada keyboard. Dia langsung di tengah halaman. Ada di tengah-tengah halaman yang kita buat. Kemudian kita lakukan zoom. Kita lakukan zooming pada objek ini. Kalian bisa gunakan tombol F2. Kalau di keyboard ada F2. Atau kalau di laptop pakai Fn. Yang biasanya pakai Fn, F2. Nanti dia muncul kaca pembesar seperti ini. Ini kita klik drag. Nah, kita kotai pada objeknya. Kotai pada objek. Nah, di sekeliling objeknya. Jadi seperti ini. Ini objek lingkarannya. Nah, selanjutnya kita akan menduplikasi objek menggunakan klik and drag. Nah, caranya klik pada objek, lalu seleksi salah satu nodenya, bisa dari pojok sini. Kita klik dari pojok, kita kecilkan. Nah, kliknya jangan dilepas, klik kirinya. Nah, lalu klik kanan, klak. Nah, klik kanan atau klak. Maka dia muncul dua objek. Ini Pak dihapus, Pak diulangi. Kita akan melakukan duplikat objek. Duplikat objek dengan menggunakan teknik drag and drop, yaitu menggeser dan meletakkan, drag and drop. Nah, caranya seleksi dulu objeknya. Ini kan belum diseleksi. Kita seleksi dulu objeknya. Nah, setelah diseleksi objeknya, arahkan kursor mouse ini pada ujung node. Nah, sembarang, ujung yang sembarang. Nah, Pak Andi pakai yang ujung sebelah kiri. Klik tahan. Nah, lalu digeser, namanya drag. Nah, klik tahan, geser. Kliknya tahan ya ini ya. Tahan, jangan dilepas dulu, ini namanya drag. Lalu drop. Nah, dropnya kita klik kanan atau klak. Klik kiri jangan dilepas. Klik kiri jangan dilepas. Lalu klik kanan atau klak. Nah, klik kiri ditekan, klik kanan ditekan, ini posisinya. Setelah ini, klik kanannya dilepas. Klik kirinya dilepas. Nah, dia jadi objek baru. Pak Andi hapus, delete menghapusnya. Pak Andi ulang. Dari pojok. Nah, pojok node, boleh kanan, boleh kiri, boleh bawah, boleh atas. Nah, kita klik tahan. Namanya klik tahan itu drag. Lalu drag atau digeser ke bawah. Nah, drag and drop itu seperti ini. Nah, klik and drag and drop. Setelah itu, dropnya kalian klik kanan, klik kiri jangan dilepas. Klik kiri ditahan, lalu klik kanan ditekan, kemudian klik kanan dilepas. Ini drop, klik kiri dilepas. Jadi dia objek baru. Nah, diameternya kita atur. Nah, ini diameternya 2. Ini Pak Andi kunci ya. Jadi kita ngubah 1, udah satunya ikut berubah. Ini kita atur ke 3 cm. Lalu enter. Jika sudah, lingkaran yang kecil kalian klik, nah, arahkan ke tengah-tengah lingkaran yang besar. Nah, harus pas di tengah. Kalau sulit, nah caranya begini. Kalian klik lingkaran kecil, tekan tombol Shift. Lalu klik lingkaran besar. Tombol Shift-nya ditekan ya. Jadi dua objeknya keseleksi nanti, terseleksi ini dua objeknya. Cirinya node-nodenya besar. Nah, jika sudah, shift-nya dilepas, tekan di keyboard huruf C, center, C, center. Kemudian edge, edge. Nah, seperti ini. Dia udah di tengah-tengah objek. Pak Andi mengulangi kembali seperti tadi. Itu Pak Andi Ctrl Z. Nah, Ctrl Z itu undo atau kembali, Ctrl Z. Nah, di sini
Kalau ini belum terseleksi yang objek kecil, ya kita seleksi dulu. Contohnya ini, ini kan belum diseleksi. Kita klik dulu objek kecilnya, tekan tombol Shift pada keyboard, SHIFT, ditekan tekan ya jangan dilepas. Klik tombol yang besar, Shift yang ini jangan dilepas. Setelah itu baru dilepas. Lalu tekan huruf C, center, center, sama Edge, huruf E di keyboard. Nah, seperti ini. Lalu klik di area luar. Nah, sudah jadi. Oke, kita bisa kasih warna. Kita klik lingkaran yang besar, kita kasih warna kuning. Nah, klik pada keyboard di Docker window ini pakai klik kiri. Kemudian yang lingkaran kecil, kita klik yang lingkaran kecil, kasih warna kuning. Nah, yellow. Nah, jadi seperti ini. Warna kuning ada di atasnya warna hijau. Kalau kebalik bisa kita balik. Semisal ya, nah ini warna kuningnya di bawah. Nah, kita klik kanan, order, back of layer. Nah, warna kuningnya di bawah warna hijau. Dia nggak hilang. Ini kalau kita geser hijaunya, kuningnya ada di bawah. Nah, kelihatan. Kita undo ya, Ctrl Z. Selanjutnya kita akan buat namanya rectangle. Di sini ada rectangle tool. Nah, rectangle tool atau shortcutnya F8. Klik pada rectangle, kita bikin persegi di sini. Kita atur ukuran perseginya, nah, nanti supaya bisa masuk di sini ya. Kira-kira kalian masukkan ke sini. Nah, ini kita kira-kira ukuran tingginya 2 cm. Nah, karena ini pada dikunci, nanti yang atas juga ikut besar. Ini kita ikut rubah. Ya, ikut besar. Nah, ini kebesaran kita atur diganti ya. Nah, ini kan 2 kan, kita ganti 1 cm. Enter. Nah, jadi seperti ini. Nah, panjangnya kita atur 3. Karena dari pada dikunci, ini buka dulu kuncinya. Supaya yang bawah ini nggak ikut berubah. Nah, maka yang atas ini kita rubah ke 3. Yang bawah tetap 1. Jadi kuncinya dibuka dulu supaya nggak berubah. Nah, seperti ini kita taruh di tengah-tengah. Tengah-tengah bagaimana? Sama seperti tadi. Kalian klik dulu persaginya, tekan tombol Shift, tahan, tekan Shift-nya, klik tombol, klik objek lingkaran kuningnya. Lepas Shift-nya, C, tekan tombol C center dan tombol Edge E. Jadi objeknya seperti ini. Nah, kita akan ambil yang hanya tengah ini. Ya. Jadi ini kita kasih warna biru. Nah, kita hanya ambil perpotongan dari kuning dan biru. Nah, perpotongannya. Caranya bagaimana? Kalian klik objek persagi biru, tekan tombol Shift, klik objek kuning. Jadi 2. Pak diulang, klik luar dulu ya. Pertama, klik objek persaginya, tekan tombol Shift, klik lingkaran kuningnya. Shift-nya dilepas. Jadi kita seleksi 2 objek. Setelah itu kalian lihat di atas ada intersect. Ya, intersect. Dia akan memilih objek yang ada di antara 2 objek. Ya, bagian objek yang ada di antara 2 objek. Kita lihat, kita klik intersect. Ini klik sekali. Nah, sudah jadi. Kita geser yang, kita klik keluar dulu. Kita geser yang persagi. Klik lagi persaginya, geser. Nah, inilah perpotongannya. Perpotongan objek yang tadi. Kita kasih warna putih misalnya.
Ini persaginya hanya untuk memotong, mengambil objek ini kita hapus. Jika sudah selesai ya, sudah jadi seperti ini, kita bikin teks. Nah, teks di sini. Taruh di tengah-tengah ini nanti. Teksnya berbunyi Corel. Nah, huruf besar semua. Nah, diulang, hapus dulu. Gunakan toolbox text tool, toolbox text tool atau shortcutnya F8 atau Fn F8 atau diklik pada situ juga boleh. Nah, setelah kita klik nanti kursornya berubah jadi seperti ini. Nah, ada A-nya. Kita klik di sini, ketikkan huruf besar semua Corel. Nah, setelah diketik, gunakan pick tool. Nah, kita bisa ubah ini model hurufnya ya. Kalian klik di Corelnya, diseleksi ya. Kalau ini kan belum seleksi. Kalau udah diseleksi ya tinggal kita rubah nanti. Kita klik pada hurufnya seperti ini. Propertinya pasti berubah seperti ini. Ada tipe huruf, ada ukurannya, ada tebal, ada italic, ada underline. Kalau ini nggak muncul, nah ini munculnya seperti ini. Nah, ada kertasnya, ada sentimeter ukuran unitnya, ada ukurannya, ukuran halaman. Ini berarti belum diseleksi atau teksnya, ya kan? Belum diseleksi kan? Nah, ini kita klik dulu supaya terseleksi, nanti dia akan berubah properti di atas. Kita cari hurufnya di sini. Pilih Arial Rounded. Nah, ini Arial Rounded. Lalu taruh teks ini di tengah-tengah gambar yang warna putih. Ini geser. Wah, ini kita atur dulu ukurannya ya supaya sama. Kita pakai 24. Oh, sudah 24 ini. Nah, ukurannya 24. Taruh ke tengah ini. Cara cepatnya, klik tombol Corelnya, tombol teks Corelnya, tekan tombol Shift, klik pada lingkaran putih. Nah, diulang. Jadi seleksi dua objek. Klik pada teks Corelnya, tekan tombol Shift, klik pada lingkaran putih. Shift-nya dilepas, tekan tombol Center C, tekan tombol E, Edge. Jadi seperti ini, Corel. Sudah? Nah, selanjutnya kita bikin stem. Teks selanjutnya teks stem. Klik text tool, tuliskan huruf di sini. Besar ya, S. Lalu di bawahnya agak jauh, T. Bawahnya lagi agak jauh, A. Bawahnya lagi agak jauh, M. Bawahnya lagi agak jauh, P. Nah, seperti ini. Hurufnya apa tipenya? Arial semua. Jadi ini semuanya Arial. Nah, kita atur ukurannya supaya S bisa masuk ke sini. Nah, kita seleksi semuanya. Caranya kalian klik, drag, lalu dikodai seperti ini ya. Klik drag, lalu dilepas kliknya. Nanti dia terseleksi semua. Pilih ukuran 12. 12. Lalu kita tebalkan. Pilih bold di propertinya. STAMP 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Huruf paling tengah berarti huruf A. Nah, huruf ini kita taruh di tengah-tengah sini. Atau lebih mudahnya karena dia di tengah, ini kita taruh tengah-tengah dengan kuning. A-nya terseleksi, tekan tombol Shift, klik lingkaran kuning. Lalu C, center. C saja ya, center. Jangan pakai E. Nah, C saja cukup. Klik pada luar, klik lagi pada A-nya. A-nya diklik. Nah, harus pas di A ini. Tarik ke atas. Supaya nggak geser kanan-kiri, tekan tombol kontrol di keyboard. Nah, supaya nggak geser kanan kiri objeknya. Objek ditekan tombol keyboard. Setelah itu kliknya dilepas, baru tekanan di tombol kontrol di keyboard dilepas. Ini huruf A.
Atasnya A ada T. T-nya kita geser. Ini kita geser begini. Kita manual. Digeser manual begini. Nah, supaya dia mengikuti bentuk lingkaran, ini kita klik, lalu klik sekali lagi. Nah, nanti ada tandanya panah-panah ini. Nah, caranya gimana? Klik pada objek T, lalu klik sekali lagi. Jadi kliknya 2 kali, agak ada jedanya. Kita putar sedikit. Nah, diputar pakai ujungnya ya. Nah, seperti ini. Lalu S juga sama, klik huruf S, geser kalian kira-kira. Nah, seperti ini. Kita putar juga, klik huruf S, klik sekali lagi, putar dari pojok ya, dari pojoknya kita putar. S, turunkan sedikit ini, kurang turun. Setelah A ada huruf M. Klik, tarik ke sini, dikira-kira sejajar dengan T. Lalu kita putar. Klik sekali lagi, putar. Terakhir huruf P. Geser ke sini. Kita putar. Nah, ini kita tata lagi P-nya supaya simetris. Stem. Selanjutnya kita bikin huruf M. Huruf besar ya, M. Bawahnya lagi U. Bawahnya lagi L. Bawahnya lagi T. I besar semua. M lagi. E. D. Mana ini nggak muat ini? Sini ya. I. A. Multimedia. Kita seleksi dulu di sini. Awas, ini nggak bisa kena semua. Nah, tekan huruf Shift, lalu klik huruf D, lalu klik huruf A, klik huruf I. Nah, supaya terseleksi yang jauh-jauh. Kita pakai Arial tetap, kita tebalkan. Ukurannya 12 sama seperti yang tadi. Nah, multimedia. Oke, kita tata supaya nggak bingung ini. Tata di sini. Aduh, ganti kursornya pakainya pick tool ya. Kalau berubah kita pilih pick tool lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oh, berarti ada 2 nih. 1, 2, 3, 4, 5. I sama M tengah-tengahnya. Kita ambil I dulu. Nah, I dulu. Nah, di sini. Sama M. Nah, kita taruh di tengah-tengahnya. I dan M. Nah, seperti ini. Oke. Karena dia di bawah, ini menghadapnya ke atas ya. Jadi kalau yang di bawah nanti menghadapnya ke atas. Nah, nanti tetap seperti ini ya, nggak apa-apa. Cuman miringnya agak miring ke atas sedikit. Nah, contohnya M kita klik geser. Nah, diputar sedikit. Nah, dia agak miring ke atas sedikit. Miring ke atas atau bagaimana ini ya. I juga sama, klik geser sedikit. Nah, lalu kita masukkan semua huruf ini. Nanti kita putar. Nah, ini jaraknya kayaknya ke ketinggian, agak digeser supaya nanti bisa pas. Ini teknik dasar ya. Nanti kita, sebenarnya ada lagi teknik yang cepat. Nanti kita akan pelajari. Ini untuk dasar Corel. Untuk dasar kita memutar objek, menggeser objek. Nah, ini kita taruh M-nya sejajar dengan garis bawah. Berarti A-nya juga harus sejajar ini. Bisa juga kita pakai begini. M-nya segini, A-nya sama M disamakan. Nah, maka kita pakai klik huruf M-nya,
tekan tombol Shift, klik huruf A-nya. Lalu tekan huruf T, top. Nanti biar tingginya sama. Nah, kita atur U-nya, nanti yang bagus mana. I ya, I sudah tertata ini ya, I-nya. I sudah tertata, kita geser sedikit. Nah, klik huruf U-nya, lalu tekan tombol Shift, klik huruf I-nya, tekan tombol T, top. Nah, biar tingginya sama. L juga sama, klik huruf L-nya, tekan Shift, klik huruf D. Lalu klik tombol T, top. Nah, nanti biar tingginya sama. Nah, ini agak mau geser kanan kiri, klik huruf L-nya, geser ke kiri sedikit, tekan kontrolnya ya, supaya nggak berubah. Jadi seperti ini. Setelah ini kita putar satu-satu. T dahulu kita putar, aduh, kita pakai pick tool lagi karena dia kliknya tadi terlalu cepat. Nah, ini. Kemudian L-nya kita putar. Wah, ketinggian ini, kita turunkan. Kemudian U-nya kita putar. Kemudian M-nya kita putar. Multimedia. E-nya kita putar. Naikkan sedikit. D-nya kita putar. Aduh, berubah lagi. Kita pakai pick tool. E-nya kita putar. Kalau klik terlalu cepat nanti dia jadi editing. A-nya kita putar. Nah, jangan lupa diatur kembali supaya jaraknya tertata. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah jadi warnanya kita hilangkan. Jadi klik yang lingkaran besar, menghilangkan warna. Di sini ada apa ini namanya? Di docker warna ada tanda silang, ini kita klik. Klik lagi yang warna kuning, kita klik. Klik ini, kita klik. Jadi stem Corel Multimedia. Untuk mengecilkan, tekan tombol Fn F3. Nah, ini kecil. Ya, kelihatan hasilnya. Untuk membesarkan, langsung ke objeknya, kita bisa Fn F4 atau F4. Nah, di full di Corelnya. Nah, ini stempel sementara. Kita bisa tambahkan lagi untuk ornamen bintang. Nah, kalian cari di sini ada polygon tool atau shortcutnya huruf Y. Kalian klik pada segitiga kecilnya, tahan. Nah, klik tahan, nanti dia keluar submenu. Pilih star. Nah, pastikan bintang di sini 5 ya. Pojoknya ada 5 di properties. Kita bikin bintang kecil di sini, tekan tombol kontrol supaya bentuknya proporsional. Kasih warna hitam. Nah, di palet warna pilih hitam. Kita masukkan ke dalam sini. Kita copy menjadi 2. Nah, caranya mudah. Drag and drop ya tekniknya. Arahkan dulu, lalu klik geser. Tekan tombol kontrol, jangan lupa supaya nggak naik turun. Kontrolnya ditekan. Taruh setelah pas, baru diklak atau klik kanan. Klik kanan dilepas, baru klik kirinya dilepas. Stem Corel Multimedia. Ini dasar untuk penggunaan Corel ya. Kita sebenarnya mutarnya itu kita bisa pakai cara yang lebih cepat. Cuman ini karena kita belajar dasarnya untuk belajar rotasi dan menempatkan font. Nah, kita belajarnya kita manual terlebih dahulu. Kita simpan. Di sini ada tombol Ctrl S atau save atau gambar disket. Ini gunanya untuk menyimpan. Klik tombolnya,
Nah, simpan pada dokumen kalian. Nah, misalnya di dokumen, nggak hilang ya di D atau di E. Nah, kita kasih misalnya ke D, bikin nama, foldernya nama ya, Andi Saputro. Nah, kita enter di folder ini, kita kasih nama Stam Multimedia. Kemudian ini versinya saya pakai versi 17. Kalian bisa pakai versi yang di bawahnya, misalnya mau ke rental. Di rental nggak ada Corel 17, adanya Corel 14. Ini kalian rubah ke Corel 14. Misalnya kalian mau simpan di versi yang lebih bawah. Ini Pak Andi pakai versi 17. Setelah itu save. Nah, setelah di save, di sini ada teksnya Stem Multimedia .cdr. CDR ini ekstensinya. Di atas ada dia disimpan di D, foldernya Andi Saputro, nama filenya stemmultimedia.cdr. Oke, demikian untuk tutorial singkat penggunaan beberapa tool dari CorelDRAW. Semoga bermanfaat.